Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutor pemrograman dengan menggunakan Python. Kali ini kita akan membahas apa itu dekomposisi program dan juga fungsi. Jadi, ketika ukuran kode sumber atau source code program kita sudah semakin besar, kita perlu memecahnya ke dalam subbagian atau subkomponen yang lebih kecil karena beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu maintenance. Artinya tujuan kita memecah source code menjadi komponen yang lebih kecil, tujuannya untuk memudahkan jika nanti program perlu dirubah atau disesuaikan. Alasan yang kedua yaitu reusabilitas. Artinya komponen-komponen yang sudah dipecah menjadi komponen yang lebih kecil diharapkan bisa digunakan kembali pada bagian program yang lain sehingga kita tidak perlu menulis berulang-ulang. Yang ketiga yaitu abstraksi, yaitu memudahkan bacaan alur logika pemrograman dengan hanya berkonsentrasi pada bagian yang lebih penting saja. Oke, biar lebih mudah memahaminya, silakan melihat ilustrasi di bawah ini, algoritma membuat mie goreng. Jadi di sebelah kiri adalah algoritma ketika belum dilakukan dekomposisi, kemudian yang di sebelah kanan adalah algoritma ketika sudah dilakukan dekomposisi. Jadi secara umum, untuk masak Indomie goreng, yang kita lakukan adalah tuang air ke dalam panci, menyalakan kompor, kemudian meletakkan panci yang berisi air pada kompor hingga mendidih, kemudian buka bungkus Indomie, keluarkan mie, masukkan ke dalam air yang sudah mendidih, rebus mie hingga matang. Setelah mie matang, tiriskan, ambil piring bersih, buka semua bumbu Indomie, tuang semua bumbu yang sudah dibuka ke piring, tuang mie yang sudah ditiriskan ke dalam piring yang sudah berisi bumbu, aduk mie dan bumbu hingga merata. Setelah itu, mie sudah jadi, sudah siap dimakan. Kemudian, di sebelah kanannya, algoritma memasak Indomie goreng yang panjang ini saya pecah menjadi beberapa bagian. Jadi, saya pecah yang untuk merebus air, saya pecah sendiri, saya buat sendiri bagiannya merebus air, yaitu 3 aktivitas ini. Kemudian yang bagian merebus mie, saya pecah sendiri, ada bagian rebus mie, meniriskan mie, ada bagian sendiri, tiriskan mie, menuang bumbu, saya pisah sendiri, tuang bumbu, kemudian campur mie dengan bumbu, ini dipisah lagi. Sehingga algoritma memasak Indomie goreng kita itu menjadi 5 langkah, yaitu merebus air hingga air mendidih, rebus mie hingga matang, tiriskan mie, tuang bumbu pada piring, campur mie dengan bumbu. Detail algoritma dari masing-masing langkah ini sudah dijelaskan pada bagian di atasnya. Jadi kalau kita lihat setelah dekomposisi, kita lihat di sini karena semua bagian ini hanya digunakan sekali, sehingga di sini terlihat lebih banyak yang dituliskan, lebih panjang. Kenapa? Karena kalau di sini bagian merebus air cukup langsung 3 baris ini. Selain 3 baris ini, kita juga menambahkan title atau menambahkan judul merebus air. Begitu juga dengan yang lainnya. Tapi kelebihannya di sini, kalau kita lihat di bagian memasak Indomie goreng, kita lihat di sini hanya ada 5 langkah. Jadi di bagian ininya, kalau kita memahami memasak Indomie goreng itu seperti apa, kita bisa bilang kita hanya memerlukan 5 langkah, yaitu seperti ini. Meskipun di dalam 5 langkah ini ada sublangkah-sublangkah yang dibuat. Itu kelebihan yang pertama. Kemudian kelebihan yang kedua adalah misalkan rebus air ini mau kita gunakan untuk aktivitas memasak yang lain, bukan memasak Indomie, kita tidak perlu menuliskan perintah ini lagi. Kita cukup memanggil aktivitas rebus air di sini. Kelebihannya lagi, misalkan kita mau menambahkan aktivitas baru, yaitu menambahkan telur, bisa membuat subaktivitas baru. Misalkan di tengah sini kita membuat subaktivitas menambahkan telur, mulai dari memecahkan telur, kemudian digoreng setengah matang, kemudian ditaruh ke dalam Indomie dan lain sebagainya. Sehingga misalkan ini diibaratkan sebagai sebuah program yang seperti ini akan lebih mudah untuk di-maintain, lebih mudah untuk dirawat daripada program yang seperti ini. Selanjutnya, cara dan level dekomposisi program. Pertama kali, ketika kita membuat program, biasanya kita menuliskan suatu kode sumber pada sebuah file dengan urutan logika yang dibuat. Nah, kemudian ketika kode sumbernya sudah semakin besar, barisnya katakanlah misalkan sampai 100 baris atau bahkan 1000 baris, kita kemudian memecah algoritma tersebut ke dalam beberapa fungsi atau prosedur. Mungkin barisnya lebih panjang, tapi dari situ kita bisa melihat blok-blok program jadinya seperti apa. Selanjutnya, lebih jauh lagi, nanti kita akan memiliki banyak fungsi. Nah, fungsi-fungsi ini kita akan mengelompokkannya ke dalam file-file terpisah.
Lebih baik lagi jika kita mengelompokkan fungsi dan variabel yang relevan ke dalam kelas. Ya, konsep ini nanti akan kita bahas lebih lanjut setelah mid semester. Ada pengenalan Object Oriented Programming dan juga nanti lebih jauh lagi pada semester 4 pada mata kuliah Object Oriented Programming. Selanjutnya, beberapa file yang berisi fungsi dan kelas tersebut kita kumpulkan menjadi satu modul atau satu pustaka atau satu library, atau dalam Python kita juga mengenal istilah package. Tujuannya nanti modul atau pustaka ini bisa digunakan pada beberapa aplikasi yang lain. Dan yang saat ini sedang banyak digunakan, kumpulan library dengan aturan-aturan khusus untuk memudahkan pengembangan aplikasi, kita mengumpulkannya jadi satu bagian yang disebut framework. Sebagai contoh untuk develop web di Python itu ada framework namanya Django atau juga Flask. Itu merupakan kumpulan dari library, ada library untuk URL, ada library untuk manipulasi string, ada library untuk manipulasi form, dan lain sebagainya. Ditambahkan aturan-aturan khusus bagaimana naruh konfigurasi database-nya di mana, naruh akses ke database-nya bagaimana, itu menjadi sebuah framework. Kalau di PHP yang saat ini banyak digunakan ada contohnya framework CodeIgniter atau juga Laravel. Di sini, karena masih awal, kita hanya membahas cara dekomposisi yang paling mudah, yaitu mencah program ke dalam fungsi atau prosedur. Selanjutnya, apa itu fungsi dan prosedur? Fungsi merupakan kumpulan perintah pemrograman untuk melakukan pekerjaan tertentu dan dapat dipanggil berulang melalui nama yang sudah didefinisikan. Jadi seperti pada algoritma membuat mie instan tadi, ada beberapa bagian yang bisa kita kelompokkan, ada beberapa baris perintah yang bisa kita kelompokkan, dan kemungkinan baris perintah tersebut bisa dipanggil berulang-ulang di aktivitas yang lain, kita mengelompokkannya menjadi sebuah fungsi. Sebuah fungsi yang tidak memiliki tipe kembalian disebut sebagai prosedur. Di sini ada fungsi dan prosedur. Prosedur adalah fungsi yang tidak memiliki tipe kembalian. Pada beberapa bahasa pemrograman modern seperti Python, sayangnya istilah prosedur itu tidak digunakan secara praktikal. Kita hanya mengenal fungsi kalau di Python. Meski demikian, beberapa bahasa pemrograman masih menggunakan istilah tersebut. Kalau misalkan di sini teman-teman menggunakan database MySQL, di MySQL memungkinkan kita untuk menuliskan kode pemrograman yang disimpan dengan nama, ada dua alternatif. Kita bisa menyimpannya dalam bentuk store prosedur atau stored function. Nah, misalkan pada MySQL tersebut perbedaan prosedur dan function adalah kalau prosedur artinya dia tidak memiliki tipe kembalian, sedangkan kalau function dia memiliki tipe kembalian. Kita akan bahasnya lebih lanjut nanti di bagian tipe kembalian. Sebelum dapat dipanggil, sebuah fungsi harus dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi misalkan kalau kita mau memanggil fungsi itu harus dideklarasikan dulu. Kita mau memanggil fungsi seperti di atas. Seperti di sini, kalau misalkan kita belum memiliki fungsi tambahkan telur, ya kita nggak bisa tiba-tiba manggil sini tambahkan telur. Kita harus mendefinisikan terlebih dahulu atau mendeklarasikan dulu fungsi tambahkan telur itu seperti apa, baru bisa dipanggil. Selain itu, ketika mendeklarasikan fungsi, sebaiknya kita mendefinisikan terlebih dahulu deskripsi tujuan dibuatnya fungsi itu apa, parameter formal, wajib, dan opsional seperti apa saja, definisi tipe kembaliannya fungsi, tipe datanya apa. Ini yang nanti harus kita definisikan dulu sebelum langsung membuat fungsi. Agar skop pekerjaan fungsi itu lebih jelas, jangan sampai yang seharusnya tidak dikerjakan oleh fungsi malah dikerjakan oleh fungsi tersebut. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai membuat fungsi sendiri, di Python itu juga ada built-in function. Jadi fungsi-fungsi yang tersedia di Python itu ada sangat banyak sekali. Selain menyediakan interpreter dan struktur bahasa, instalasi Python default memiliki beberapa fungsi built-in, seperti fungsi untuk melakukan operasi matematika, operasi tanggal, kemudian operasi pembacaan berkas CSV, dan lain sebagainya. Untuk dapat menggunakan fungsi tersebut, kita perlu manggil package-nya. Istilahnya di Python adalah package. Nah, contoh di bawah ini, contoh fungsi built-in Python. Misalkan kita mau melakukan perhitungan matematika, kita bisa memanggil package math melalui import math. Kemudian kita bisa menggunakan fungsi-fungsi matematika yang ada di dalam package math ini. Ada cell ini untuk membulatkan desimal, ada square root untuk mendapatkan akar pangkat, GCD untuk mendapatkan KPK, factorial untuk mendapatkan nilai faktorial, dan log untuk mendapatkan logaritma. Kita coba jalankan. Oh, maaf gak kelihatan. Saya tambahkan print dulu di sini. Oke, saya jalankan lagi.
Jadi seperti tadi yang saya jelaskan, Jail ini akan membulatkan 15,8 menjadi 16. Square root dia akan mendapatkan akar pangkat dari 25 yaitu 5. GCD dia akan mendapatkan KPK dari 15 dan 5 yaitu 5. Faktorial dia akan mendapatkan nilai faktorial dari 5 yaitu 120 dan logaritma 2 dari 100 adalah 6,643. Selain itu ada package lain lagi yang cukup berguna yaitu random untuk membangkitkan angka acak. Dia tersimpan di modul random. Yang sering saya gunakan adalah range dan in. Range ini untuk mendapatkan random dengan range yang sudah ditentukan, sedangkan integer ini untuk mendapatkan random tapi dalam bentuknya integer. Kita perlu nambahkan print lagi di sini. Ini angka random, jadi kalau saya jalankan berulang-ulang, ini hasilnya pasti akan berbeda terus. Parameter randomnya sesuai dengan ini ya. Kalau misalkan ini mau saya ganti 5000 dari 600 misalkan, ya nanti akan ada seperti ini. Kalau mau lebih memahami tentang fungsi random ini, bisa baca di dokumentasinya fungsi-fungsi random apa saja yang tersedia di package random ini. Kemudian saya contohkan satu lagi yaitu fungsi untuk manipulasi tanggal dan waktu pada package datetime. Di sini yang saya contohkan ada datetime.now. Ini adalah fungsi untuk mendapatkan tanggal dan waktu saat ini. Ada time delta, ini untuk menambahkan tanggal atau menambahkan hari atau menambahkan jam pada data waktu yang sudah ada. Sekarang tambah 7 hari jadinya pekan depan. Kemudian ada strp time adalah untuk mengubah string menjadi tipe data tanggal. Jadi kalau yang string ini nanti kita belum bisa melakukan penambahan tanggal, pengurangan tanggal, comparison tanggal. Tapi kalau setelah diubah menjadi datetime, ini nanti kita bisa melakukan operasi-operasi tersebut. Kalau ingin pelajari lebih jauh lagi tentang datetime ini, silakan dibaca dokumentasinya datetime pada package di Python. Selanjutnya tentu saja kita membuat fungsi. Jadi tujuan utama kita di sini adalah bagaimana cara membuat fungsi dengan menggunakan Python. Untuk membuat fungsi atau mendeklarasikan fungsi pada Python, komponen yang diperlukan pada saat deklarasi fungsi adalah nama fungsi, parameter formal, tubuh fungsi, dan nilai kembalian. Nama fungsi ini jelas, fungsi harus ada namanya. Kalau nggak ada namanya, nggak tahu bagaimana cara memanggilnya. Aturan penamaannya fungsi sama dengan aturan penamaan variabel. Tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh ada spasi, tidak boleh ada karakter lain selain huruf, angka, dan underscore, dan lain sebagainya. Aturan-aturan yang ada penamaan variabel juga diimplementasikan pada aturan penamaan fungsi. Selanjutnya parameter formal. Apa itu parameter? Parameter merupakan pintu masuk nilai dari luar fungsi untuk diproses ke dalam fungsi. Ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bagian parameter. Tubuh fungsi ini adalah instruksi pemrograman yang akan dieksekusi di dalam fungsi. Jadi, instruksi yang di dalam ini disebut tubuh fungsi. Kemudian nilai kembalian adalah nilai yang dihasilkan sebuah fungsi sehingga seolah-olah ketika dipanggil fungsi tersebut mengandung nilai tertentu. Ini juga nanti akan kita bahas pada bagian nilai kembalian. Oke, jadi contohnya di sini saya membuat dua fungsi, yaitu pertama fungsi diskon. Dia mempunyai parameter ini yang namanya parameter ini di sini. Dia memiliki satu parameter, nama parameternya adalah total harga. Kemudian tubuh fungsinya seperti ini. Dia akan mengecek jika total harganya ini lebih dari 1 juta, maka diskonnya adalah 0,1. Sedangkan jika selain itu, maka diskonnya adalah 0,15. Kemudian yang kedua adalah fungsi diamond. Fungsi diamond di sini ada dua parameter, yaitu parameter tinggi dan parameter karakter. Parameter tinggi ini untuk menentukan ukuran diamondnya nanti akan ditentukan pada parameter tinggi. Jadi kita melakukan perulangan untuk bagian atasnya dari range 0 hingga ke range tinggi, dan kemudian kita bentuk bagian bawahnya yaitu dari tinggi minus 2 sampai ke minus 1. Oke, saya jalankan untuk biar deklarasinya bisa digunakan. Kemudian di bawah ini pemanggilannya. Jadi untuk diskon harga, ini saya akan masukkan angka berapa ini? Ini 30 juta. Saya masukkan di sini, nanti akan keluar pembelian harga 30 juta, itu diskonnya berapa. Kemudian diamond ini saya buat ukurannya ada 5. Panjangnya 5. Saya jalankan. Hasilnya seperti apa? Nah, ini yang diskon, ini keluar pembelian 3 juta, diskonnya adalah, pembelian 30 juta, diskonnya adalah 3 juta. 0,1 berarti 10% ya. Bukan manggil yang 0,5 nih. Kalau misalkan kita turunkan harganya jadi 500.000. Kita jalankan lagi. Nah, hasilnya sekarang diskonnya adalah
0,15 atau 15%. Sedangkan di diamond ini kita minta tingginya adalah 5. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 sampai ke tengahnya ini adalah 5. Kemudian yang tengah ke bawah 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Kalau misalkan ini diganti jadi 10, jadinya lebih besar. Atau mungkin kita mau mengganti karakternya biar bukan bintang, misalkan karakternya kita buat plus. Atau karakternya kita buat B, kan? Ya, bisa jadi seperti ini. Oke, jadi ini adalah contoh fungsi yang kita buat sendiri. Komponennya di sini ada nama fungsi, ada parameter formal, ada tubuh fungsi, dan ada nilai kembalian. Selanjutnya apa itu parameter atau argumen fungsi? Kadang disebut parameter, kadang disebut argumen, sama aja. Parameter mungkin programmer yang melakukan pemanggilan fungsi untuk menentukan sendiri cara mereka dalam pemanggilan fungsi, seperti melalui input konsol, hasil penjumlahan, input web, dan lain sebagainya. Jadi contohnya di atas di sini, di diskon total harga itu saya tidak membuat seperti ini ya. Total harga sama dengan input, tidak seperti ini ya. Saya tidak buat seperti ini karena agar fungsi ini sifatnya lebih fleksibel, saya membuatkan ke parameter. Nanti terserah parameter ini apakah akan diisi dengan menggunakan input, apakah dengan menggunakan penambahan, apakah dia lakukan dengan menggunakan web, dan lain sebagainya. Contohnya di sini, contoh yang pertama di sini, saya mendapatkan total harga dari inputan. Pertama, saya mendapatkannya dari total inputan. Kemudian yang kedua, saya mendapatkan total harga dari harga beli ini saya jumlahkan semua. 15.000, 20.000, ini semuanya saya totalkan pakai for, kemudian hasilnya saya dapatkan diskonnya. Oke, untuk yang pertama saya masukkan 900.000. Yang kedua dia otomatis ngambil dari sini. Jadi yang pertama diskonnya 900.000 adalah 135.000, sedangkan diskonnya yang ini adalah sekian. Oke, jadi ini tadi yang saya maksud parameter adalah pintu untuk memasukkan nilai di luar fungsi ke dalam fungsi. Saya pindahkan ke sini dulu biar lebih jelas ya. Nah, oke, terlihat di sini tubuh fungsi itu dimulai dari if total harga ini sampai dengan yang return total harga 0,15 ini. Hanya dari sini sampai di sini saja. Yang di luar ini berarti ada di luar fungsi. Nah, total harga ini kita dapatkan bukan di dalam fungsinya, tapi kita dapatkan dari luar fungsi. Dari luar fungsi itu dapatnya dari mana saja? Ini bisa dari input, bisa dari penjumlahan data yang sudah ada, bisa dari web, bisa dari file Excel, dan lain sebagainya. Beda kalau misalkan sudah memastikan di sini pakainya adalah ini tanpa menggunakan parameter seperti ini, maka fungsi ini hanya bisa digunakan ketika total harganya diinput. Jika total harganya tidak diinput, maka fungsi ini tidak bisa digunakan. Agar lebih fleksibel, di sini kita menggunakan total harga. Tidak kita tentukan di sini dengan cara apa kita mendapatkannya, tapi kita masukkan ke dalam parameter sehingga ketika nanti fungsi ini dipanggil, di sini si programmer bisa menentukan saya mau mendapatkan total harga ini dapatnya dari mana? Apakah dari input ini ataukah dari penjumlahan ini dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan parameter. Nah, jenis parameter ini ada beda-beda. Kalau dalam Python penulisan argumen atau parameter ada beberapa jenis. Ada yang namanya positional argument, ada yang namanya optional argument, dan ada yang namanya keyword argument. Positional argument adalah parameter fungsi yang tidak boleh kosong dan pengisiannya harus urut sesuai dengan posisinya dalam deklarasi. Dengan optional argument adalah parameter yang pada waktu deklarasinya sudah diberikan nilai default sehingga pada pemanggilannya tidak harus diisikan. Sedangkan keyword argument parameter yang waktu pemanggilannya menyebutkan nama variabel pada saat deklarasi. Tipe variabel ini pemanggilannya boleh tidak urut posisinya. Oke, contohnya di bawah ini ada beberapa fungsi yang saya buat. Pertama adalah fungsi positional arguments. Di sini dia ada parameternya 2, param 1 dan param 2. Kedua parameter ini ketika saya memanggil fungsi positional arguments ini, positional args ini, saya harus menuliskannya harus urut. Pertama parameter pertama dulu, parameter kedua. Tidak boleh
parameter kedua dulu baru parameter pertama. Kalau saya tuliskan parameter kedua dulu nanti hasilnya akan beda karena di sini dijelaskan bahwa di print parameter pertama itu dari mana, parameter kedua itu dari mana. Ini harus urut. Ini disebut positional argument dan tidak boleh ada yang kosong ya. Nanti kalau misalkan kita kosong nanti akan ada error. Nanti kita coba. Selanjutnya optional argument. Optional argument ini ketika dipanggil boleh diisikan atau boleh tidak diisikan. Kalau tidak diisikan maka dia menggunakan nilai default yang kita definisikan di sini. Ya tulisannya nggak harus nilai default ya. Sering kali itu isinya none atau 1 atau 0 atau ya terserah. Kayak tadi contoh yang fungsi di atas tadi, fungsi diamond tadi. Fungsi diamond ini juga optional argument dan default value-nya adalah bintang. Jadi contohnya di bawah ini fungsi optional args ini ada saya hanya mengisikan parameter pertama saja karena parameter pertama ini adalah positional parameter sehingga dia harus ada. Kemudian yang kedua ini saya manggil dua-duanya yaitu parameter 1 dan parameter 2. Dua-duanya bisa dipakai, hasilnya nanti akan berbeda. Kemudian yang ketiga adalah keywords argument. Jadi sebuah fungsi yang memiliki parameter ketika nanti dipanggil kita bisa langsung menambahkan argumennya, maka secara otomatis dia akan meletakkan argumen sesuai dengan default urutan pada waktu deklarasi. Boleh juga kita sewaktu memanggil itu menentukan value ini akan dimasukkan ke parameter mana. Jika kita menentukan value ini dimasukkan ke parameter mana, maka urutan peletakan parameternya tidak harus urut sesuai dengan deklarasinya. Contoh di sini fungsi keyword args ini ada param 1 ini positional parameter, param 2 ini opsional, param 3 ini opsional. Kita manggil dengan cara yang seperti ini, keyword args. Karena pemanggilan di sini tidak menggunakan keywords argument atau keywords parameter, sehingga otomatis yang pertama ini, isian value yang pertama ini otomatis akan dimasukkan ke dalam parameter yang pertama. Sedangkan pemanggilan keyword args yang kedua ini, yang pertama ini tidak ada keyword argumennya. Sedangkan yang kedua ini kita mendefinisikan bahwa terus gini itu dimasukkan ke dalam parameter ketiga. Sedangkan yang parameter kedua di sini berarti tidak ada ya, none ya, nggak ada. Kemudian yang pemanggilan yang ketiga, ini kita menentukan isian parameter pertama itu dimasukkan ke dalam param 2, tidak dimasukkan pada param 1. Kemudian yang param 1 dimasukkan ke param 2. Ini tidak apa-apa seperti ini, boleh urutannya boleh ketukar asalkan kita menggunakan keywords parameter atau keywords argument. Jelas yang masuk ke parameter 1 itu yang mana, yang masuk ke parameter 2 itu yang mana. Oke, kita jalankan semua yang ini. Oke, mulai dari positional argument. Ini sudah ada param 1 saya, param 2 angka berapa ini. Kemudian selanjutnya untuk yang optional parameter yang deklarasikan dengan nilai tidak wajib diisi. Parameter 1, parameter nilai 2 ini tidak diisi, keluar dia nilai default. Kemudian kalau diisi dia keluar isinya apa. Sedangkan yang ketiga keyword argument, optional parameter berupa argumen. Ketika dia ada argumennya dia akan tampil di sini. Ketika dia tidak ada parameternya atau tidak ada argumennya maka dia tidak ditampilkan. Misalkan contohnya yang di sini positional argument ini saya tidak menuliskan 1 di sini. Ini enggak, saya hilangkan. Ya, maka dia akan error karena peringatan di sini ya. Positional arguments missing one required positional argument. Fungsi positional args kehilangan 1 positional argument, param 2. Param 2 ini positional argument harus ada tapi di sini nggak ada. Maka ini saya balikin lagi biar ada, biar bisa jalan. Sama juga yang keyword argument. Ini di sini keyword argument yang parameter pertama itu adalah positional argument, artinya dia harus ada. Kalau misalkan nggak ada, langsung saya di sini ada 1, tapi saya masukkan ini ke parameter kedua, dia akan error karena sama, missing required positional argument parameter 1. Dia nggak ada parameternya, kecuali kalau ini parameter 1 ya. Kalau parameter 1 betul karena di sini yang positional argument dia hanya yang parameter 1 aja. Yang parameter kedua dan parameter ketiga adalah optional argument. Atau kalau tidak menggunakan seperti ini, dia akan otomatis kedetek yang di parameter pertama.
Oke, itu jenis-jenis parameter yang ada di Python. Selanjutnya, ya ini ada khusus, tidak semua bahasa pemrograman memiliki fasilitas seperti ini. Tapi kebanyakan bahasa pemrograman dinamis yang updatean terbaru, ya seperti PHP, JavaScript, itu juga sudah memasukkan infinite argument seperti ini. Jadi di dalam Python, selain parameter-parameter di atas, pada bahasa Python terdapat fitur unik yaitu infinite parameter yang memungkinkan kita membuat fungsi yang dapat menerima parameter sebanyak-banyaknya. Tadi kan kita mendeklarasikan ya, parameternya di sini ada 2, parameter 3 gitu ya. Kalau misalkan kita tambahkan parameter lagi, bahkan misalkan di keyword argument ini ya, kita tambahkan parameter lagi. Dia tidak bisa karena di sini ngomongnya ada multiple values. Ini param 2 ini secara posisional dia sudah masuk di sini, tapi dia deklarasikan lagi param 2. Param 1 juga seperti itu. Misalkan ini saya hapus, ini saya kasih banyak parameter di sini. Nah, dia nggak boleh juga. Fungsi keyword ask hanya menerima 1 sampai 3 positional argument, tapi yang dikasih ada 5. Dia akan terjadi error. Oke, saya clear output dulu. Nah, kalau di infinite argument, ini kita bisa menambahkan parameter sebanyak-banyaknya. Dari 1, 2, 500, 900, sebanyak-banyaknya dia tetap bisa. Makanya disebut infinite argument. Ada dua model infinite parameter atau infinite argument, yaitu infinite argument ditandai dengan 1 bintang pada saat deklarasi. Nanti parameter yang menggunakan 1 bintang ini dia akan dijadikan dalam bentuk list. Sedangkan infinite keyword argument yang tandai dengan 2 bintang pada saat deklarasi dia akan menjadi dictionary. Oke, contohnya di bawah ini. Nah, di sini saya mempunyai fungsi args. Di sini ada parameter infinite parameter 1 bintang. Ketika saya print, dia bentuknya adalah list. Kemudian yang kedua, saya mempunyai fungsi quarks. Di sini keyword argument. Keyword argument di sini ada bintang 2, maka di sini ketika saya print keywordsnya dia akan dianggap sebagai dictionary. Ada key dan value-nya. Kalau di sini langsung value-nya aja, key-nya adalah mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Di sini pemanggilannya seperti ini. Jadi ini isinya cuma 1 tapi ada bintangnya. Di sini saya masukkan 1, 2, 3, 4. Ada 4 fungsi di sini. Kemudian yang fungsi quarks di sini saya menambahkan ada parameter nama, parameter nilai, parameter sukses dan lain sebagainya. Di sini kalau misalkan saya kasih parameter sebanyak-banyaknya, saya jalankan. Nah, dia tetap masuk. Ada mau sepanjang apapun, dia argumennya tetap bisa masuk. Oke, ini disebut infinite argument. Oke, setelah selesai membahas parameter, selanjutnya kita akan membahas kembalian fungsi. Apa yang dimaksud dengan kembalian fungsi? Jadi sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa perbedaan fungsi dan prosedur adalah pada tipe kembaliannya. Maksudnya, kembalian fungsi adalah nilai yang dihasilkan ketika sebuah fungsi dipanggil. Nah, nilai yang dihasilkan ini, nilai kembalian fungsi tersebut selanjutnya bisa disimpan pada variabel atau dilakukan operasi sesuai tipe datanya. Kalau tipe datanya integer berarti bisa ditambahkan dengan integer yang lain, dikurangkan, dikalikan, dan seterusnya. Sedangkan kalau nilainya string, bisa di-concat dengan string yang lain, bisa dilakukan splicing, dan lain sebagainya. Instruksi yang digunakan untuk mengembalikan nilai pada sebuah fungsi adalah return. Makanya di atas tadi ada beberapa fungsi yang sudah menggunakan return ya tadi ya. Contohnya yang diskon ini ada returnnya. Itu adalah pengembalian nilai. Nah, yang perlu diperhatikan adalah instruksi return ini akan menghentikan fungsi dan langsung mengembalikan nilai. Oleh karena itu, instruksi return ini selalu pada akhir fungsi atau pada akhir sebuah blok kondisi. Kenapa? Karena kalau dia taruh di tengah-tengah, fungsinya akan berhenti, yang di bawah tidak akan dijalankan. Jadi sama aja. Makanya dia selalu ditaruh di akhir fungsi atau di akhir sebuah kondisi. Nih saya contohkan ya. Ini ada fungsi SumOdds. Ini fungsi untuk menjumlahkan angka yang ganjil pada sebuah list.
Jadi dia di sini menerima satu parameter, nama parameternya adalah numList, kemudian melakukan for perulangan. Jika 6-nya setiap nomor yang diinputkan itu dibagi 2 masih lebih 1, maka dia akan ditambahkan ke total ini. Kemudian fungsinya terakhir akan mengembalikan nilai total ini. Ini yang disebut pengembalian fungsi. Nah, kemudian ada fungsi check password. Check password di sini ada parameternya username dan password. Kemudian di dalamnya ini ada list of tuple. Yang ini sudah saya urutkan bahwa yang pertama adalah username, yang kedua password. Pertama username, kedua password. Pertama username, kedua password. Kemudian ada admin check key, check by admin. Jadi di fungsi ini ada tipe kembalinya di paling bawah, yaitu dia akan melakukan return false. Seperti yang bilang tadi, return selalu ditaruh di bagian paling akhir sebuah fungsi. Atau kalau nggak di bagian paling akhir, dia di bagian akhir sebuah kondisi. Ini contohnya, jika admin check key sama dengan password, kalau password yang dimasukkan ini sama dengan admin check key, yaitu check by admin, maka dia akan melakukan print all hail admin, kemudian akan return true. Ketika dia melakukan return true di sini, maka perintah pemrograman yang ada di bawahnya ini tidak akan dieksekusi lagi. Dia hanya mengeksekusi sampai di sini saja. Ini yang saya maksudkan dengan akhir sebuah kondisi. Jadi di sini perintah pertama pada kondisi, kemudian ini adalah perintah yang terakhir sebuah kondisi. Di sini juga ada jika admin check key-nya tidak sesuai password atau passwordnya tidak sesuai admin check key, maka dia akan mencari ke dalam user list ini, mengecek apakah username sama dengan 0 dan password adalah 1 nih ya. 0 dan 1, 0 dan 1. Jika ada sesuai dengan ini, maka dia akan melakukan print true username, print username, kemudian akan mengembalikan nilai true, user ditemukan gitu ya. Kalau di sini dia tidak ada, maka dia akan return false karena artinya username dan password, kombinasi username dan password tidak ditemukan di sini. Oke, saya jalankan, kemudian saya panggil di bawahnya. Kalau yang fungsi sum odds itu sepertinya sudah jelas ya. Saya jalankan, hasilnya 42, yang ditambahkan hanya yang ganjil-ganjil saja, yang genap-genap tidak ditambahkan. Kemudian yang kedua, check pass. Dia akan langsung ini all hail admin, kemudian return true. Jadi misalkan kita membuat if di sini, if check by admin, check pass, if check pass, jika memang pengecekan password ini berhasil, maka kita melakukan print seperti ini ya. Ketika melakukan ini, dia akan menampilkan all hail admin, kemudian menampilkan yang di bawah ini, selamat datang di halaman admin. Kalau misalkan ini passwordnya salah, ya username Fahri aja nggak ada ya, maka dia nggak melakukan apa-apa ya, harusnya tambah else ya. Dia akan melakukan ke S. Kalau misalkan saya menggunakan yang ada, nah dia keluar usernya Linda, selamat datang di halaman admin. Apa yang terjadi jika return ini kita taruhkan di akhir fungsi? Misalkan ini saya taruh di tengah fungsi di sini. Oke, saya jalankan. Meskipun di sini Linda password 2 ini ada di sini ya, tapi dia akan menampilkan username dan password tidak sesuai. Kenapa? Karena baru nyampe di tengah ini dia sudah return false. Yang bawahnya ini akan diabaikan semua. Jadi itu kenapa tadi saya bilang bahwa return ini selalu ditaruh di akhir fungsi, karena jangan sampai kalau kita taruh tengah-tengah fungsi padahal di bawah masih ada aktivitas atau ada instruksi yang harus dieksekusi, malah nggak keeksekusi karena sudah dijalankan return duluan. Kemudian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa jenis fungsi yang tidak memiliki kembalian sering disebut sebagai prosedur. Namun hal tersebut tidak berlaku di Python karena semua fungsi pada Python memiliki kembalian. Bahkan fungsi yang tidak memiliki instruksi return akan tetap mengembalikan nilai, yaitu nilainya adalah none. Contohnya yang diamond tadi ya. Kita lihat di sini diamond, fungsi diamond itu dia tidak memiliki return, tidak memiliki instruksi return, dia tidak memiliki perintah return, artinya tidak ada yang di return. Nah,
Kalau di bahasa pemrograman lain, misalkan di bahasa C atau di bahasa Java, fungsi itu mengembalikan nilai void. Void itu bukan none ya. Kalau none itu tidak ada. Tapi kalau void itu bahkan tidak ada pun tidak. Jadi dia tidak memiliki tipe kembalian sama sekali. Sedangkan kalau di Python itu dia tetap memiliki nilai kembalian tapi nilai kembaliannya none. Contohnya di sini kalau diamond ini saya panggil, setelah dia ngeprint ini, saya lakukan print, dia ada nilai kembaliannya yaitu none. Kalau di bahasa pemrograman lain misalkan di Java gitu ya. Di Java, kalau dia tidak mengembalikan nilai alias tipe kembaliannya void, kita tidak bisa melakukan seperti ini. Kita bisa melakukan print diamond 3. Dia akan menampilkan error karena diamond 3 tidak memiliki kembalian. Oke, cukup untuk tutorial kali ini, yaitu dekomposisi program dan fungsi. Masih ada 2 submateri lagi, yaitu Python docstring dan nanti ada latihan dekomposisi program. Nanti akan kita bahas pada video yang lain. Oke, cukup. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.